Ngomongin market dunia, harusnya sudah banyak banget yang tahu apa itu platform digital Uber atau Ubercar dan Spotify. Penasaran gak sih effort-effort marketing apa yang sudah mereka lakukan, hingga banyak orang dan mungkin termasuk kita, akhirnya secara sukarela mau menginstal aplikasi tersebut ke dalam smartphone kita. Kita menggunakannya, dan bahkan rela mensubscribe fitur berbayarnya. Tahukah kalian bahwa beberapa tahun yang lalu Uber dan Spotify sempat berkolaborasi melakukan campaign marketing bersama? Seperti apa dan gimana hasilnya ya? Ini semua akan kita bahas di Study Case. Di era digital ini selalu diperlukan cara-cara yang kreatif untuk kita bisa grow, baik dari sisi awareness atau reach, lalu juga engagement, bahkan menumbuhkan follower. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah menganut prinsip cross follower. Dan kalau misalkan teman-teman bisa melihat, salah satu contoh yang paling real adalah para YouTuber di Indonesia. Kalau diperhatiin, para YouTuber di Indonesia sibuk sampai hari ini melakukan kolaborasi antara satu YouTuber dengan YouTuber yang lain. Tujuannya tiada lain adalah bagaimana mereka bisa saling memperkenalkan diri masing-masing ke follower mereka masing-masing. Misalnya si A dengan si B berkolaborasi, harapannya si A akan diperkenalkan kepada follower si B, begitu juga sebaliknya si B akan diperkenalkan kepada follower si A. Kalau YouTuber mungkin hanya manajemen artis ke manajemen artis, bisa gak sih brand berkolaborasi dengan brand lain? Kira-kira akan serumit apa kerjasamanya ya? Ada aplikasi pemutar musik Spotify yang di 2014 berpartnership atau bekerjasama dengan Uber. Campaign partnership ini dilakukan di beberapa kota, di New York, di London, di Sydney, di Singapura, dan beberapa kota lainnya yang ada di dunia. Bentuk kerjasama yang mereka lakukan adalah mereka sepakat bahwa seluruh pengguna Spotify dengan membership jenis tertentu bisa mengatur lagu apa yang diputar selama mereka menggunakan jasa Ubercar. Kalau kita naik Ubercar atau mungkin yang kita sebut taksi online lainnya, kadang juga kita hanya sunyi atau mungkin kita pasrah saat driver dengerin radio yang dia suka dan kita harus ikut mendengarkan. Tapi di partnership ini, semua member Spotify dengan jenis membership tertentu diperbolehkan untuk mengatur lagu yang boleh diputar di lagu itu selama mereka melakukan perjalanan bersama Uber. Nah, kalau kita ngomongin soal cross follower, teman-teman bisa bayangin nggak berapa follower atau membership di aset digital Spotify dan berapa member di aset digitalnya Uber? Kebayang nggak kalau mereka bisa saling memperkenalkan brand masing-masing kepada follower masing-masing? Dampaknya bakal seperti apa sih? Memang saya belum menemukan penjelasan soal dampak penjualan atau hasil penjualan dari partnership kedua brand besar di dunia ini. Tapi dari beberapa artikel yang saya baca, baik Uber maupun Spotify mendapatkan banyak sekali benefit dari kolaborasi yang mereka lakukan. Yang pertama adalah free advertising. Kebayang nggak kalau sampai tahun 2014 tersebut masih ada pengguna Uber yang belum menjadi member Spotify? Di momen itu, orang-orang dengan segmen tersebut bisa diperkenalkan oleh Uber kepada Spotify. Dan sebaliknya jika masih ada sampai tahun tersebut pengguna Spotify yang mungkin jarang atau mungkin belum pernah menggunakan Ubercar, pada partnership tersebut ini adalah momen di mana mereka diperkenalkan terhadap Uber. Benefit kedua yang bisa kita lihat dari partnership kedua brand ini adalah dari sisi PR atau public relation. Apapun kendala PR yang sedang mereka hadapi pada tahun tersebut, dengan mereka memutuskan untuk saling berkolaborasi, ternyata beberapa artikel menuliskan kolaborasi ini menghasilkan image yang positif, dampak yang positif, cara pandang masyarakat terhadap kedua brand tersebut yang positif. Secara logika bagi saya pribadi, dalam kehidupan saya sehari-hari saat melihat dua orang atau dua pihak yang berbeda melakukan kerjasama atau kolaborasi, itu lebih menghasilkan kesan positif bagi saya. Apalagi kalau ternyata kolaborasi tersebut dapat menghasilkan benefit-benefit tambahan yang bisa kita nikmatin sama-sama. Dan terakhir, dampak yang dihasilkan dengan kolaborasi antara Uber dan Spotify ini adalah dari sisi coolnya.
atau kelihatannya keren banget gitu. Bayangin, masing-masing brand sudah melakukan berbagai macam penetrasi marketing, penetrasi public relation yang positif bagi para pengguna jasa mereka. Dan dua kekuatan yang keren ini digabungin jadi satu. Gimana enggak ini menjadi tambah keren, ya nggak sih? Dan itulah tadi study case di mana ada dua brand internasional besar yang melakukan kolaborasi dan menghasilkan dampak yang positif. Dan untuk kita yang memang berprofesi sebagai marketer, ini jadi kebuka nih pemikiran tentang apakah mungkin brand kita melakukan kolaborasi dengan brand lain sama seperti yang dilakukan oleh Spotify dan Uber. Menurut saya sih mungkin banget, selama kita punya aset-aset digital ataupun offline yang worth it untuk dikerjasamakan, dan kita juga mendapatkan benefit yang win-win solution, kenapa enggak? Ya enggak? Semoga teman-teman marketer terinspirasi dengan cerita campaign ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan tentu nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di study case berikutnya.